Santapan Harian Jumat 16 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-18. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-8 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati, kami siap untuk menerima firman-Mu dan melakukannya dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami bertelut. Amin. Bilangan 18 ayat 8-20. Tuhan berfirman lagi kepada Harun, "Sesungguhnya aku telah menyerahkan kepadamu tanggung jawab atas persembahan-persembahan khusus bagiku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu dari segala persembahan maha kudus itu yang tidak harus dibakar. Segala persembahan mereka yang berupa kurban sajian, kurban penghapus dosa dan kurban penebus salah yang dibayar mereka kepadaku. Itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan anak-anakmu. Sebagai bagian maha kudus haruslah kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya. Haruslah itu bagian kudus bagimu. Ini pun bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel. Semuanya itu kuberikan kepadamu serta kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan yang bersamamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Segala yang terbaik dari minyak, dari anggur maupun gandum yang mereka persembahkan kepada Tuhan sebagai hasil pertamanya, aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan juga menjadi bagianmu. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di Israel menjadi bagianmu. Semua yang lahir pertama dari kandungan segala yang hidup yang mereka persembahkan kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang adalah bagianmu. Hanya anak sulung manusia harus kamu tebus, begitu juga anak sulung binatang yang najis. Uang tebusannya pada umur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya. 5 sikal perak ditimbang menurut sikal tempat kudus yang beratnya 20 gera. Tetapi anak sulung lembu, domba atau kambing janganlah kau tebus. Semuanya itu kudus. Darahnya haruslah kau siramkan pada mezbah dan lemaknya kau bakar sebagai kurban oleh api menjadi aroma yang menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi dagingnya adalah bagianmu sama seperti dada persembahan dan paha kanan. Segala persembahan khusus dari persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan yang bersamamu, sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam di hadapan Tuhan bagimu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Tuhan berfirman kepada Harun, "Di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan memperoleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel." Sahabat Santapan Harian, Tuhan menetapkan Harun dan anak-anaknya sebagai imam, supaya orang Israel tidak tertimpa murka Allah. Suku Lewi membantu pelayanan dalam kemah pertemuan, tetapi orang awam tidak boleh mendekat. Tuhan menetapkan persembahan khusus dan kudus sebagai bagian bagi Harun dan anak-anaknya,
sedangkan suku Lewi memperoleh bagian dari persembahan persepuluhan. Namun, Tuhan juga memerintahkan kepada suku Lewi agar dari persepuluhan yang mereka terima, mereka mempersembahkan 1/10 sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Pada masa kini, peran imam dan suku Lewi serupa dengan peran pendeta dan majelis dalam sebuah gereja. Mereka melayani Allah dan menjaga kehidupan iman umat serta keberlangsungan gereja, termasuk mengatur jalannya ibadah sebagaimana semestinya. Seperti halnya imam menjaga supaya umat tidak tertimpa murka Allah, maka seorang pendeta juga memiliki panggilan yang sama, yaitu menjaga supaya warga jemaat tidak hidup dalam dosa. Pendeta berperan sebagai pemimpin atau gembala dan memperhatikan kebutuhan rohani warga jemaat. Demikian pula majelis, bersama dengan pendeta mengelola keberlangsungan gereja dengan dibantu banyak tenaga, seperti untuk bidang administrasi, surat menyurat, hingga yang bertugas mengurus rumah tangga gereja. Dalam pengelolaan gereja masa kini, kebutuhan pelayanan gereja dicukupkan dari persembahan jemaat. Ada jemaat yang memberikan persembahan maupun persepuluhan. Pengelolaan persembahan dan persepuluhan itu didasarkan pada firman Allah hari ini. Kiranya kita semua mampu mengelola persembahan dengan baik. Hendaknya setiap persembahan dapat dikelola dengan baik demi keberlangsungan seluruh pelayanan dan kegiatan gereja, dan juga memenuhi kebutuhan hidup para pelayan dan pekerja gereja. Doakanlah mereka agar berhikmat dalam mengelola dana. Mari kita berdoa. Berkatilah para pelayan-Mu ya Allah untuk memiliki kepekaan dan hikmat dalam mengelola persembahan, agar dengan bijak mampu mempergunakan dana yang ada untuk menunjang pelayanan gereja-Mu. Di dalam dekapan kasih-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin.